Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model-model konsep kurikulum. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Alfriani Layuk. Yang kedua, Alfrida. Yang ketiga, saya sendiri Melkianus Baso. Yang keempat, Renal Paberu. Dan yang kelima, Fidelia. Model-model konsep kurikulum terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Yang kedua, kurikulum humanistik. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, kurikulum teknologis. Baik, kita masuk dalam pengertian kurikulum subjek akademis. Model kurikulum subjek akademis yaitu model tertua dan sangat praktis, mengutamakan isi yang merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran, tingkat pencapaian penguasaan peserta didik terhadap materi merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan belajar siswa. Fungsinya, pendidikan adalah untuk memelihara dan mewariskan hasil budaya dari masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan tentang isi dari pendidikan yang dapat diambil dari setiap disiplin ilmu yang ada sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setiap para ahli atau guru telah mengembangkan ilmu secara logis, solid, dan sistematis. Sumber dan karakteristik kurikulum subjek akademis. Sumber kurikulum subjek akademis pendidikan klasik terdiri dari 3 bagian. Bagian A, asumsi, yaitu ilmu, nilai, dan budaya solid. Bagian B, tugas pendidikan, memelihara, mewariskan ilmu dan nilai budaya. Bagian C, guru adalah expert atau model. Expert di sini yaitu guru adalah ahli dalam pembelajaran. Yang bagian kedua, karakteristik kurikulum subjek akademis. Kurikulum bagian A, kurikulum menekankan isi atau materi ajar. Bagian B, isi kurikulum berasal dari disiplin ilmu atau solid sistematis. Bagian C, peran guru sangat dominan. Bagian D, penyajian ekspositori dan inquiry. Inquiry di sini artinya peserta didik terlibat secara mental dan fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. Sedangkan model pembelajaran ekspositori lebih menekankan pada proses tertutur guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, kurikulum humanistik. Model kurikulum humanistik sendiri muncul sebagai reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan aspek intelektual. Dalam kurikulum humanistik, aspek intelektual siswa merupakan kemampuan siswa untuk berpikir, mengamati atau mengerti, menyelesaikan masalah, dan kemampuan siswa untuk bernalar dan dominasi guru. Model kurikulum ini menganggap bahwa siswa adalah yang pertama dan
utama dalam pendidikan. Siswa dengan potensi, kemampuan, dan kekuatannya selalu dikembangkan dari sisi intelektual, afeksi, dan sosialnya. Afeksi merupakan respon spontan dari orang lain yang membuat siswa menjadi termotivasi dan nyaman dalam situasi belajar. Sumber dan karakteristik kurikulum humanistik. Sumber kurikulum humanistik pendidikan pribadi. Yang pertama, orientasi ke masa depan. Asumsi anak punya potensi. Pendidikan ibarat bertani. Guru adalah psikolog, bidan, motivator, dan fasilitator. Karakteristik kurikulum humanistik. Siswa adalah subjek, punya peran utama. Isi bahan sesuai dengan minat atau kebutuhan siswa. Yang menekankan keutuhan pribadi, penyampaian discovery, inquiry, dan penekanan masalah. Metode kurikulum humanistik. Metode kurikulum humanistik muncul sebagai reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan aspek intelektual siswa dan dominasi guru. Model kurikulum ini menganggap bahwa siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Siswa dengan potensi, kemampuan, dan kekuatannya selalu bisa dikembangkan dari sisi intelektual, afeksi, dan sosialnya. Yang berikut langkah-langkah kegiatan afektif menurut Shiflett. Yang pertama, menyusun kegiatan yang dapat memunculkan sikap, minat, atau perhatian tertentu. Yang kedua, memperkenalkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam setiap kegiatan yang mencakup topik-topik, bahan, serta kegiatan belajar siswa untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, dalam pelaksanaan, siswa diberi pengalaman yang menyenangkan, baik yang berupa gerakan-gerakan maupun penghayatan. Yang keempat, penyempurnaan hasil serta upaya tindak lanjutnya. Yang berikut, pengertian kurikulum rekonstruksi sosial. Pemusatan pada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui interaksi dan kerjasama antar siswa, guru, orang tua, lingkungan, masalah-masalah yang terdapat di masyarakat dapat terselesaikan sehingga terbentuk masyarakat yang lebih baik. Yang berikut, sumber pendidikan interaksional kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu bagian A, orientasi ke masa lalu dan sekarang. Bagian B, asumsi manusia makhluk sosial. Bagian C, menekankan pemecahan problema masyarakat. Bagian D, tujuan pendidikan pembentukan masyarakat lebih baik. Bagian E, pendidikan adalah kerjasama, interaksi guru-guru dan siswa-siswa. Karakteristik kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama, tujuan pemecahan masalah masyarakat. Kedua, isi kurikulum, problema dalam masyarakat. Ketiga, metode mengajar kooperatif atau gotong royong atau kerja kelompok. Keempat, guru dan siswa belajar bersama.
Pengertian kurikulum teknologis. Model kurikulum teknologis yang menekankan pemanfaatan pelbagai hasil teknologi untuk memberikan layanan belajar kepada setiap individu siswa. Teknologi dalam pengertian alat lebih dilihat dari sisi penunjang pembelajaran yang efisien dan efektif. Pengertian sistem mengarah pada program yang ditunjang alat dan media pengajaran. Sumber dari kurikulum teknologis. Yang pertama, orientasi ke masa sekarang dan yang akan datang. Menekankan kompetensi. Ketiga, kompetensi diuraikan menjadi perilaku yang dapat diamati. Dan yang keempat, peran guru tidak dominan atau dapat diganti alat-alat teknologi. Yang kelima, pendidikan bersifat ilmiah atau terukur. Yang keenam, pendidikan sistem. Dikatakan pendidikan sistem di sini karena dalam satu kesatuan yang utuh serta unsur-unsurnya yang saling berinteraksi satu sama lain. Adapun jenis dari kurikulum teknologis ini, yang pertama itu adalah teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan pembelajaran seperti buku. Yang kedua, teknologi audio-video. Dengan ini adalah perangkat alat yang menghasilkan suara dan gambar. Dengan adanya gambar itu bisa membantu peserta didik untuk memahami pembelajaran dengan cepat. Yang ketiga, teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer ini adalah teknologi yang bisa membantu guru untuk memberikan pembelajaran dengan lebih mudah dan membantu peserta didik untuk cepat memahami pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah teknologi terpadu. Teknologi berbasis terpadu ini adalah cara menyampaikan bahan pembelajaran dengan memadukan beberapa jenis media pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum teknologis. Kelebihan kurikulum teknologis. Yang pertama adalah pengajaran lebih menekankan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, bahan ajar lebih teruji karena selalu direvisi sesuai standar yang diinginkan. Yang ketiga, tingkat penguasaan siswa dalam standar konvensional lebih tinggi. Yang keempat, kemampuan siswa lebih dapat terukur dan terlihat. Yang kelima, evaluasi dapat dilakukan kapan saja dari subunit kompetensi terkecil ataupun akhir semester. Kekurangan kurikulum teknologis. Yang pertama, bahan ajar yang kompleks memerlukan penguasaan tingkat tinggi. Yang kedua, kurang bisa melayani siswa dengan berbagai macam bakat yang berbeda. Yang ketiga, cenderung seragam dengan menggunakan teknologi yang ada. Yang keempat, keberhasilan siswa tergantung pada teknologi yang tersedia serta cara penyikapan mereka terhadap hal tersebut. Yang kelima, siswa cepat bosan karena metode yang seragam. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.